apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini saya akan coba untuk berbagi pengalaman atau sharing ya tentang bagaimana strategi lolos di SNMPTN ya. Jadi ini hanya sudah pengalaman saya selama kurang lebih 10 tahun terakhir ini ikut menangani dan membantu para peserta SNMPTN, dan juga pengalaman mulai saya dulu sekitar tahun 97-98 ya sampai sekarang mengamati perkembangan di seleksi khususnya di SNMPTN. Sekali lagi ini hanya sebuah sharing atau analisa saya, bisa dianggap benar juga silahkan, kalau dirasa tidak pas juga itu hak teman-teman semuanya untuk menilai ya. Jadi silahkan diikuti sampai akhir, siapa tahu apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang bagaimana strategi lolos SNMPTN, maka yang pertama kali kita harus pahami adalah definisi dari SNMPTN itu sendiri dan bedanya dengan SBMPTN. Oke ya. Di sini memang ada satu huruf yang membedakan, yaitu N sama B. Ya, jadi yang N itu nasional, B itu bersama. Memang secara arti ya nasional sama bersama itu bisa dikatakan hampir sama ya. Tapi gini, meskipun itu memiliki hanya dua huruf yang berbeda ya, tetapi SNMPTN itu dulu sejarahnya adalah itu mengakomodir beberapa perguruan tinggi yang waktu itu adalah menyelenggarakan seleksi jalur undangan secara sendiri-sendiri. Misalkan UGM waktu itu memanggil beberapa sekolah-sekolah yang menurut UGM layak untuk dipanggil untuk mengikuti jalur undangan, misalkan di Undip dan lain sebagainya, maka dibuatkan satu wadah ya di SNMPTN ini yang dilaksanakan secara nasional. Artinya secara nasional itu biar satu sekolah kalau mau mengikutkan siswanya di SNMPTN itu tidak usah kesana kemari. Jadi cukup satu pintu ya untuk bisa memilih kemana-mana. Oke, sehingga masih sesuai kodratnya bahwa di SNMPTN ini perguruan tinggi diberikan hak prerogatif ya, diberikan hak prerogatif untuk menerima calon peserta nanti ya di sini di SNMPTN ini. Jadi beda dengan SBMPTN. Kalau SBMPTN ini seleksi bersama ini, yang SBM ini, jadi perguruan tinggi nanti akan menerima hasilnya. Dia duduk manis, semua data diolah semuanya oleh pusat. Dalam hal ini sekarang diwakili oleh LTMPT. Ini kalau SBMPTN. Jadi perguruan tinggi tidak bisa ikut campur dalam urusan penerimaan kalau di SBMPTN. Jadi dia tinggal menerima hasilnya siapa saja yang akan diterima di perguruan tinggi tersebut. Tapi kalau SNMPTN ini dia punya hak penuh untuk menentukan siapa saja yang nanti layak dan bisa lolos diterima di perguruan tinggi itu. Itu yang menyeleksi adalah PTN-nya. Ya, PTN-nya. Oke, itu yang harus dipahami konsepnya. Oke, selanjutnya, kriteria penilaian di SNMPTN ini secara garis besar ini dibagi dua hal, ya, indeks sekolah sama indeks siswa. Mungkin selama ini yang dipahami oleh banyak siswa, teman-teman semua itu lebih cenderung ke indeks siswa nilai rapot, yang sering digembar-gemborkan itu nilai rapot, ya. Padahal menurut saya nilai rapot itu akan dianalisa belakangan. Yang paling pertama dianalisa adalah indeks sekolahnya. Dan indeks sekolah itu akan memiliki nilai yang berbeda-beda di satu perguruan tinggi dengan perguruan tinggi yang lain. Misalkan, saya buat contoh ini ya, SMA Negeri 1 Jogja misalkan, di mata UGM SMA 1 Jogja ini bisa memiliki indeks sekolah yang tinggi, tetapi di mata universitas lain, misalkan di Undip atau di ITB atau di UNS, dia bisa memiliki indeks yang lebih rendah, kan gitu. Ya, jadi indeks ini di mata masing-masing perguruan tinggi.
Nah, menentukan indeks sekolah itu banyak sekali faktornya ya. Nanti akan kita coba bedah satu-satu ya. Ini indeks sekolah. Jadi indeks sekolah ini yang punya nilai ini, yang tahu ini rahasia perusahaan ya. Ini yang tahu hanya perguruan tinggi masing-masing. Jadi tidak pernah dipublikasi, bahkan sekolah pun tidak tahu indeks sekolahnya di mata PTN ini berapa, kan tidak ada yang tahu. Ya, secara garis besar ini yang jelas ada dua hal ini, indeks sekolah sama indeks siswa. Jadi penentunya sebenarnya bukan hanya di indeks siswa, tapi menurut saya ini lebih cenderung ke indeks sekolah. Oke, sekarang kita ke indeks sekolah ya. Jadi menurut saya justru ini adalah yang paling vital dalam penilaian di SNMPTN ya. Di indeks sekolah ini sebenarnya tidak ada yang tahu secara persis apa saja yang akan dinilai oleh sebuah perguruan tinggi negeri untuk menentukan indeks sebuah sekolah ya. Karena ini memang sekali lagi bahwa perguruan tinggi punya hak prerogatif untuk menentukan, maka saya yakin perguruan tinggi punya kriteria sendiri-sendiri. Oke, seperti di UGM 2014 kalau tidak salah, kalau tidak 2015, UGM menggunakan 7 kriteria penilaian. Di UNAIR misalkan di Airlangga ada 4 kriteria ya, bahkan di UNAIR itu dia mensyaratkan sampai ke berapa siswa yang mendaftar di jalur mandiri, kan beda-beda. Saya yakin juga di perguruan tinggi lain dia memiliki kriteria sendiri-sendiri untuk menentukan indeks sekolah. Tapi secara garis besar akan saya rangkum menjadi seperti ini ya. Ini analisa saya. Penilaian sebuah sekolah itu yang pertama bisa dinilai dari akreditasi sekolah ya. Jadi akreditasi sekolah ini juga bisa dinilai apakah dia A atau B atau C. Meskipun ya saya pernah baca ini para petinggi-petinggi perguruan tinggi ini pernah mengatakan bahwa ternyata akreditasi juga dalam tanda kutip ada yang hasil membeli. Jadi sebenarnya kualitasnya akreditasinya A, tapi kualitasnya tidak seperti yang sekolah lain yang dengan akreditasi A. Misalkan seperti itu. Bisa saja akreditasi ini tetap dimasukkan tapi dengan nilai yang tidak begitu tinggi, poin yang tidak begitu tinggi. Yang kedua, ada juga analisa penilaian tentang jenis kelas di sebuah sekolah, apakah itu yang para reguler atau yang itu kelas yang akselerasi, itu akan memiliki nilai yang berbeda ya, menurut analisa saya seperti itu. Oke, berikutnya tentang peringkat sekolah. Nah, kalau dulu peringkat sekolah itu waktu zamannya masih ada ujian nasional, itu kadang ada beberapa yang menggunakan peringkat dari ujian nasional. Tapi sekarang peringkat sekolah bisa dilihat. Kemarin Pak Profesor Nasih itu dalam sosialisasi mengatakan bahwa PTN bisa menggunakan nilai rata-rata UTBK setiap sekolah pada tahun sebelumnya. Ini bisa dipakai sebagai salah satu acuan ya, sebagai salah satu acuan untuk menentukan indeks sebuah sekolah. Berikutnya yang keempat adalah track record alumni. Nah, ini yang menurut saya paling penting ya, yang paling vital menurut saya ada di sini. Ya, track record alumni ini kalau kita bedah ini bisa banyak sekali. Satu, ada berapa banyak alumni yang diterima di PTN tersebut. Itu. Yang kedua, bisa saja berapakah indeks prestasi para alumni di sana. Meskipun banyak tapi ternyata kualitasnya tidak bagus, bisa saja akan menjadi penilaian sebuah perguruan tinggi negeri. Bisa saja ini nanti akan dikerucutkan kembali bukan hanya di PTN tapi di fakultas. Nah, misalkan sekolah A ini memang alumninya banyak sekali yang ada di UGM, tetapi misalkan yang di kedokteran tidak ada. Ya, ini akan jadi catatan penting buat yang nanti mau masuk kedokteran. Ini bisa saja terjadi ya, track record alumni. Ini jadi banyak penilaiannya alumni ini. Ya, bisa saja yang mendaftar lewat jalur mandiri ada berapa, yang diterima berapa, perbandingan persentasenya. Sekali lagi tidak ada yang tahu secara persis bagaimana kriteria penilaian indeks sekolah dari sebuah perguruan tinggi negeri. Ya, tidak ada yang tahu persis. Ini adalah rahasia dari sebuah perguruan tinggi. Tapi kita semuanya hanya bisa menganalisa berdasarkan pengalaman siapa saja yang pernah diterima di sana, kan gitu. Seperti lembaga-lembaga bimbingan belajar itu, dia juga bisa memprediksi kira-kira karena dia punya banyak siswa-siswa yang banyak diterima di SNMPTN, sehingga lembaga-lembaga bimbingan belajar itu bisa menganalisa. Kemudian yang kelima, tidak kalah pentingnya ini juga wilayah. Ya, wilayah ini yang pertama bisa dari sisi provinsi.
Makanya di aturan ini ada penekanan bahwa kalau memilih dua itu salah satunya harus berada di provinsi asal. Itu tujuannya agar perguruan tinggi itu memprioritaskan sekolah-sekolah yang ada berada di sekitarnya. Ya, ini provinsi. Maka kalau kita lihat data di 2020, ada beberapa perguruan tinggi yang menerima siswanya dari provinsinya itu sampai 90%. Itu ada. Ya, ada 80%. Rata-rata di atas 80% itu. Ada sih yang memang UGM itu untuk Jogja hanya sekitar 50% itu untuk UGM misalkan. Tapi untuk ITS, UNER itu lebih banyak dari Jawa Timur. Dan wilayah ini juga bisa dikerucutkan lagi dalam bentuk kabupaten. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Berdasarkan hasil penelusuran saya, contoh ini ya sebagai contoh. Kalau kita lihat data di Universitas 11 Maret yang diterima di tahun 2020 ya, beberapa jurusan malah didominasi oleh peserta dari Jawa Timur, bukan dari Jawa Tengah. Dan setelah saya cari nama-nama yang diterima itu berasal dari kabupaten-kabupaten yang berdekatan dengan Jawa Tengah. Kita tahu UNS itu ada di Solo. Solo itu perbatasan dengan, habis Solo itu kan Sragen, habis Sragen itu kan Jawa Timur. Maka kalau saya lihat banyak yang dari Madiun, Ngawi, dan lain sebagainya. Bisa saja UNS memberikan nilai kepada sekolah-sekolah yang berasal dari Ngawi, Madiun, dan lain-lain itu, dia punya nilai poin lebih tinggi daripada sama-sama Jawa Timur tapi dari kabupaten yang lain. Contoh lain, di Universitas Jenderal Sudirman, saya juga analisa datanya itu ya. Di Unsud ini di Purwokerto ini hampir perbatasan dengan Jawa Barat. Ya, banyak sekali siswa-siswi yang diterima, peserta yang diterima dari Jawa Barat. Dan setelah ditelusuri, ini dari Jawa Barat sebelah timur yang berbatasan dengan Jawa Tengah. Maka ini indeks wilayah ini juga tidak kalah penting. Jadi untuk menentukan indeks sebuah sekolah, ya. Atau bisa saja ini ada sebuah perguruan tinggi juga yang dia memberikan porsi atau kesempatan kepada semua provinsi di seluruh Indonesia. Ya, saya lihat kemarin mana ini itu ya. Yang hampir 32 provinsi itu ada semua. Artinya meskipun secara nilai, secara kualitas sekolahnya mungkin kurang bagus, tapi kalau dia mewakili dari provinsi Papua atau dari Maluku Utara bisa saja diterima. Bisa saja seperti itu ya. Itu memang faktanya ada. Jadi ini indeks wilayah atau indeks bisa dari provinsi, bisa dari kabupaten. Ya, ini yang harus dipahami di dalam proses penerimaan SNM PTN. Oke, jadi sangat kompleks sekali dalam penilaian indeks sekolah ini. Memang kita selaku peserta, ke teman-teman semua ini memang pusing sekali. Masa seperti itu? Bagaimana cara penilaiannya? Apakah tidak terlalu ribet? Mungkin kalau kita melihatnya ribet, tapi dari sisi PTN mereka sudah dalam bentuk sistem. Ya, jadi tinggal di input datanya dan mereka akan keluar poinnya. Jadi tidak ribet bagi mereka. Ya, mereka tinggal membuat poinnya, kriterianya apa saja yang mau dinilai, masukkan ke dalam sebuah sistem, maka akan muncul itu poinnya. Ya, jadi memang banyak sekali. Ya, dan kita tidak tahu persis. Ini hanya analisa. Itu indeks sekolah. Ya, selanjutnya indeks siswa. Kalau indeks siswa menurut saya hanya dua poin yang dinilai. Satu nilai rapot, yang kedua adalah prestasi, baik prestasi akademik, non akademik, perlombaan dan lain sebagainya. Nilai rapot ini ya banyak silang pendapat ya, maksudnya ada beberapa pendapat. Ada ya, rapot itu apakah hanya diambil rata-ratanya? Banyak sekali pertanyaan ini. Berapa mapel yang dianalisa? Kalau kita lihat dari rekomendasi LTMPT untuk menentukan peringkat itu kan hanya 6 mapel UN. Tetapi yang diinput di PDSS ternyata tidak hanya 6 mapel. Nah, ini yang jadi pertanyaan. Apakah nanti yang dianalisa oleh PTN itu adalah mapel yang diinput semua atau hanya mapel UN? Berikutnya, apakah rapot itu juga dinilai setiap semester naik turun dan lain sebagainya atau tidak? Kalau menurut saya itu tidak terlalu dilihat itu rapot yang naik turun itu hanya kecil persentasenya, hanya untuk membandingkan dengan kompetitor atau saingan sesama siswa yang dalam satu sekolah dengan jurusan yang sama. Menurut saya itu. Nah, kalau analisa rapot ini, ya, mungkin bisa hanya diambil nilai rata-ratanya saja.
Oke, yang kedua adalah prestasi lain. Ini jelas apakah kejuaraan dan lain sebagainya, dan itu poinnya juga tidak dijelaskan apakah prestasi itu dapat poin berapa dan lain sebagainya. Memang pernah saya dapatkan kasus di Brawijaya, dua peserta yang sama-sama mendaftarkan di satu jurusan dari sekolah. Oke, ini strateginya bagaimana agar peluang teman-teman semua lolos di SNMPTN ini menjadi lebih besar atau lebih terbuka, ya. Ini menurut catatan saya ada 3 poin. Ini menurut saya nanti akan saya jelaskan satu-satu, ya. Jangan hanya dibaca saja, nanti kalau tidak saya jelaskan takutnya nanti ada salah pemahaman apa yang saya maksudkan di sini. Oke, ya. Sekali lagi di SNMPTN ini ibaratnya itu kita akan membeli sesuatu barang yang kita tidak tahu harganya. Satu, ya. Yang kedua, kita juga tidak tahu berapa uang yang ada di dompet kita. Ini yang jadi masalah. Nah, makanya yang paling susah adalah bagaimana bisa memprediksi uang kita ini sama, ya, sesuai dengan harga barang yang akan kita beli. Ini yang agak sulit itu di situ, ya. Jadi barangnya yang mau kita beli, ya, misalkan FKUGM, kita tidak tahu harganya berapa. Uang yang kita miliki itu berapa kita juga tidak tahu. Maka kita butuh strategi yang cermat untuk memilih agar apa yang kita inginkan nanti akan tercapai sesuai dengan apa yang kita punya. Oke, itu, ya. Yang pertama adalah ini rekomendasi saya itu memilih PTN dan jurusan yang banyak alumni diterima. Kenapa saya katakan banyak alumni diterima? Karena yang jelas indeks sekolahnya sudah teruji di PTN tersebut, ya. Jadi indeks sekolah teman-teman ini sudah teruji, sudah ada nilainya di sana. Kalau tahun sebelumnya banyak alumni yang diterima di sana, maka peluangnya akan lebih besar. Apalagi bandingkan nilai teman-teman ini dengan kakak kelas atau alumni yang sudah diterima. Dulu berapa rata-ratanya, berapa nilainya, apakah dia punya piagam atau tidak, teman-teman juga punya atau tidak, itu dibandingkan. Kalau sama persis misalkan, ya, sama-sama punya piagam, nilai rata-ratanya juga sama, saya katakan bisa 95% akan diterima lah. Yang 5% itu tergantung persaingan dengan sekolah lain menurut saya. Oke, ya. Jangan takut apabila ada pendaftar yang lebih dari satu dalam satu sekolah. Menurut saya itu tidak begitu berpengaruh besar. Kenapa? Data yang saya punya misalkan tahun lalu itu misal di SMA Negeri 1 Surakarta itu ada 4 siswanya yang diterima di akuntansi UGM. Ya, padahal di seluruh Jawa Tengah itu tidak ada 20 kayaknya, itu ada 4 siswa yang satu sekolah dari SMA 1 Solo. Ada juga dari misalkan di FKUI misalkan, di SMA berapa Jakarta itu setiap tahun lebih dari 5 sampai 10 siswanya itu diterima di FKUI. Artinya menurut saya sebenarnya tidak ada batasan ada berapa jumlah dalam satu sekolah, itu tidak ada batasan. Ya, selama nilainya atau indeks akhirnya baik indeks siswa maupun indeks sekolahnya itu memenuhi kriteria, masuk, saya kira itu. Ya. Jadi yang paling pertama adalah pilih PTN dan jurusan yang banyak alumni diterima. Itu paling aman. Ya, paling aman di situ. Yang banyak diterimanya. Oke, yang banyak loh ya, kalau cuma satu mungkin jadi pertimbangan. Yang kedua, kalau memang yang pertama ini masih agak berat, satu, wah tidak ada alumni di sana, misalkan alumninya sedikit dan lain sebagainya, maka strategi berikutnya yang dipakai adalah mengubah pilihan PTN atau jurusan. Misal, ya, misalkan ini teman-teman ini pengen pilih teknik industri Universitas Diponegoro misalkan. Nah, sekarang tinggal dipilih lebih berat mana, teknik industrinya apa Universitas Diponegoronya. Kalau teman-teman lebih memilih teknik industrinya, maka diubah PTN-nya yang di bawahnya Diponegoro. Ya, tetap teknik industri tapi cari yang kelasnya itu di bawahnya Undip kan gitu. Itu kalau lebih berat ke jurusan. Tetapi kalau lebih berat ke PTN, saya tetap masih suka Undip, Pak. Saya lebih senang di Semarang. Mungkin saudara saya banyak yang di Semarang. Nah, berarti harus diubah jurusannya, jangan ke teknik industri.
tetap di Universitas Diponegoro, ya, tetapi jurusannya diturunkan yang di bawahnya teknik industri. Mungkin gambaran itu bisa dilihat dari passing grade ya, prediksi passing grade banyak itu beredar di mana-mana. Saya juga punya banyak passing grade tentang itu ya. Kurang lebihnya kan itu, meskipun itu naik turun. Jadi mengubah pilihan atau jurusan. Dan yang paling penting ini juga harus dipertimbangkan, kalau ini untuk mau mengubah PTN ini harus dipertimbangkan tadi ya, provinsi asal ya. Jangan memilih PTN-PTN yang mungkin di luar provinsi. Dilihat datanya di banyak video saya itu, beberapa perguruan tinggi dia akan mengambil dari provinsi lain itu berapa persen itu dipelajari ya. Jangan sampai salah memilih ya. Kalau memang peluangnya kecil ya, misalkan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, misalkan ke Jember yang memang banyak kecil sekali yang dari Jawa Tengah, itu peluangnya juga sangat kecil. Oke, jadi usahakan memilih dari perguruan tinggi dari provinsi asal. Oke, dalam memilih PTN kita bisa membedah satu-satu ya. Jadi kita bisa memulai dengan membuka data terkait beberapa jurusan di perguruan tinggi negeri misalkan. Kita bisa misalkan ke PTN tertentu kita bisa lihat dari sisi keketatannya atau dari sisi kursinya, jumlah kuotanya misalkan. Atau kalau kita mau memilih jurusan, kita bisa bandingkan, kita bisa sort misalkan setiap jurusan. Misalkan kita mau milih, teman-teman mau milih agribisnis. Ada di ini beberapa kampus ya, ini di PTN ini agribisnis ini, misalkan di Pulau Jawa ini. Kita lihat daya tampungnya, kemudian persaingannya atau dan lain sebagainya. Atau bisa saja teman-teman memilih dari coba mencari peluang yang agak tinggi dengan mencari yang jumlah kursinya paling banyak. Misalkan di Agrotek Brawijaya ini ada 243, misalkan peternakan atau ITB ini 195. Bisa dengan cara seperti itu, baru nanti dikerucutkan pilihannya ya. Nanti dikerucutkan pilihannya. Jadi yang jelas strategi yang terakhir, kalau memang di poin pertama tadi kita akan mengikuti jejak alumni, memang nilainya kita, nilai teman-teman ini sudah tidak masuk jauh ya, tadi yang kedua memang harus diubah, bisa PTN atau jurusannya. Kalau juga masih terlalu berat ya peluangnya, maka yang terakhir memang yang penting diterima ya, kita ubah, teman-teman ubah jurusannya dan PTN-nya agar peluangnya diterima juga lebih tinggi. Karena apa? Karena nanti di UTBK SBMPTN juga tidak ada jaminan nanti teman-teman bisa diterima. Maka kita cari amannya, Oke ya, itu yang kedua. Jadi mengubah pilihan PTN atau jurusan, bisa pilihan PTN-nya saja, jurusannya diganti, atau jurusannya yang tetap tapi PTN-nya diganti. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengubah pilihan PTN maupun jurusan ya, ini diubah semuanya ya. Kalau memang tadi sudah tidak di Undip mau diturunkan juga masih sulit, misalkan di teknik industrinya mau diturunkan juga masih sulit ya. Kalau menurut saya strategi lolos SNMPTN, sekali lagi saya katakan lolos SNMPTN loh ya, bukan lolos di jurusan yang diimpikan di SNMPTN, ini beda. Lolos SNMPTN gitu. Jadi ini yang mungkin saran saya yang terakhir itu, ini rekomendasi yang terakhir ini, meskipun banyak yang tidak sepakat. Kenapa banyak tidak sepakat? Karena biasanya anak-anak SMA itu seperti saya dulu itu idealismenya tinggi. Kalau saya tidak di jurusan ini, di universitas ini tidak, kan gitu. Seperti saya dulu, meskipun akhirnya juga gagal, misalkan SNMPTN gagal, di SBMPTN juga masih idealismenya tinggi, nilainya tidak sesuai, tapi milih jurusan yang tinggi, akhirnya gagal semuanya. Tidak diterima di SNM, tidak diterima di SBM ya. Ada yang terus masuk ke perguruan tinggi swasta, ada yang jalur mandiri, bahkan ada yang tidak diterima semuanya dan harus menunggu 1 tahun lagi. Nah ini yang ketiga, ini saran saya ya, kalau memang mau itu kan, mau berarti harus mengubah pilihan, meskipun itu tidak begitu disukai jurusannya. Ya, yang penting diprediksi itu memang kemampuan teman-teman ada di situ, nilainya ya sudah masuk ke situ. Ya, misalkan tadi dari teknik industri misalkan diubah ke pertanian atau peternakan atau mana, itu yang mungkin peluangnya akan lebih besar daripada tetap memaksa di jurusan tadi.
Oke, karena kita sudah punya gambarannya berapa kurang lebih kalau memang agak tinggi ya yang teman-teman tuju, maka mau tidak mau harus diubah. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Mungkin ini hanya sebuah pendapat saya ya. Jadi bisa saja apa yang sampaikan ini benar, bisa saja juga salah. Kalau memang ada manfaatnya, silakan dipakai sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk nanti memilih di SNMPTN. Dan yang jelas sekali lagi bahwa di SBMPTN nanti juga tidak mudah ya, persaingannya tidak mudah. Di SNMPTN ini setiap tahun yang diterima hanya sekitar 20% dari total semua pendaftar. Jadi peluangnya hanya 20%-nya saja yang diterima. Maka kalau teman-teman tidak hati-hati memilih jurusan, maka bisa dipastikan teman-teman ini akan gagal di SNMPTN. Kecuali kalau memang punya amunisi atau senjata yang banyak untuk bisa lolos. Seperti tadi banyak alumni yang diterima di sebuah PTN, maka itu peluangnya akan lebih besar. Tapi bagi teman-teman yang memang satu track recordnya alumni kurang dan lain sebagainya, peluangnya kecil. Saya katakan kecil, bukan tidak ada peluang ya, saya katakan kecil ya. Meskipun banyak sekali data beberapa siswa itu yang diterima di sebuah PTN itu yang pertama kali di tahun 2020 itu. Misalkan ada di IPB pertama kali saya dapatkan kemarin yang nilainya 89 itu, nilai rapotnya itu, dia belum pernah ada alumni di sana, sekolahnya swasta ya. Jadi mungkin indeks sekolahnya juga tidak terlalu tinggi, tapi mungkin di jurusan yang persaingannya tidak terlalu berat, maka dia diterima. Jadi saya katakan peluangnya kecil, bukan tidak ada peluang. Oke, yang terakhir setelah sudah yakin dan mantap memilih PTN atau jurusan, diakhiri dengan berdoa ya, pasrahkan pada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang sudah teman-teman yakini ini akan memang membawa kebaikan buat teman-teman semua, dan nanti akhirnya bisa diterima ya, sesuai dengan apa yang teman-teman harapkan semua. Saya kira itu. Sekali lagi saya mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan ini memang ada yang kurang pas, dan terima kasih sudah berkenan menonton video saya ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.